Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, pada kesempatan hari ini kita bisa meneruskan kembali pembelajaran tematiknya, tema 5. Kemudian kita masuk pada subtema ketiga, ya, subtema baru nih. Pembelajaran 1 dan 2, di mana pada subtema ketiga ini pembelajaran satunya akan membahas tentang simbiosis. Nah, sebagaimana diketahui, kemarin-kemarin kalian sudah membahas, ya, atau kalian sudah mengetahui pembahasan tentang simbiosis. Namun tidak salahnya Bapak mengulang kembali supaya kalian ingat kembali. Simbiosis itu apa? Simbiosis itu adalah hubungan yang khas antara dua makhluk hidup yang hidup bersama-sama. Nah, di mana simbiosis ini bertujuan sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungannya. Ya. Kemudian, simbiosis ini terdiri dari 3 jenis simbiosis. Ya, sebagaimana sudah diketahui, apa saja? Yang pertama ada yang disebut simbiosis mutualisme. Apa simbiosis mutualisme? Nah, nih. Simbiosis mutualisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya kerbau dan burung jalak. Ya. Jadi simbiosis mutualisme ini kedua-duanya saling menguntungkan. Kerbau, apa untungnya Pak kerbau? Kerbau ini dia diuntungkan oleh burung jalak apa? Ketika burung jalak memakan kutu-kutu yang ada di badan kerbau, ya. Jadi si burung jalak ini, kalau kalian lihat di sawah ada kerbau, di mana kerbau itu kan banyak kutu-kutunya. Nah, datang burung jalak, kemudian burung jalak ini memakan kutu-kutu yang ada di kerbau tersebut. Nah, si kerbau untungnya apa? Akhirnya badannya terbebas dari kutu dan tidak gatal. Sementara burung jalak apa untungnya? Burung jalak untungnya ya dapat makanan dari kerbau. Nah, ini disebut simbiosis mutualisme. Kedua-duanya saling menguntungkan, baik kerbau ataupun burung jalak. Kemudian yang kedua ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merugikan pihak lain. Contohnya tumbuhan paku atau anggrek dengan pohon besar. Nah, kalau komensalisme itu hubungan antara makhluk hidup yang satu menguntungkan, artinya satu diuntungkan, tetapi makhluk yang lainnya atau hewan yang lainnya tidak dirugikan. Ya, tidak untung, tidak rugi. Artinya biasa-biasa saja. Apa contohnya? Contohnya tumbuhan paku atau anggrek dengan pohon besar. Siapa yang diuntungkan di sini? Yang diuntungkan adalah tumbuhan paku atau anggrek. Dia akan diuntungkan. Ya. Untungnya apa? Untungnya dia akan dapat
cahaya matahari. Dari siapa? Dari pohon besar ini. Ya. Sementara pohon besar rugi tidak? Tidak, pohon besar tidak rugi. Pohon besar untung tidak? Tidak juga. Artinya tidak ada pengaruhnya untuk pohon besar ini. Ya, sementara untuk tumbuhan paku atau anggrek, dia ini diuntungkan. Artinya dia menempel dari pohon besar sehingga cahaya matahari akan menyinari tumbuhan paku atau anggrek ini. Ya, karena dia menempel di mana? Di pohon besar. Itu yang termasuk simbiosis komensalisme. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang lain dirugikan. Nah, kalau parasitisme, satu untung sementara yang lainnya rugi. Ya, contohnya apa? Bunga Rafflesia di sini dengan pohon inangnya. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah bunga Rafflesia. Sementara yang dirugikan adalah pohon inangnya. Ya, itulah pembahasan tentang simbiosis. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian baca-baca lagi ya. Halaman kemarin yang sudah dibahas itu halaman berapa? Oh, halaman 99 sampai 100. Di sana ada contoh-contohnya ya. Maksudnya simbiosis apa, kemudian yang lainnya apa. Silahkan kalian baca lagi. Nah, tugasnya silahkan kalian tentukan. Di sini ada gambar ya. Halaman 124. Ya, pada halaman 124 di sana ada gambar kupu-kupu sama bunga apa nih? Bunga matahari ya. Ikan sama rumput-rumput di laut. Kemudian ini apa? Pohon anggrek dengan pohon besar. Di sini ada apa ini? Rumput-rumput ya, rumput-rumput yang banyak. Nah, kira-kira dari gambar-gambar ini kalian sebutkan. Yang nomor 1 kira-kira masuknya simbiosis apa nih? 2, 3, 4 juga sama. Ya, kira-kira termasuk pada jenis simbiosis apa? Ya, jadi simbiosis itu kan ada 3 ya. Ada mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, kira-kira keempat gambar ini kalian harus tentukan masuk ke dalam jenis simbiosis apa. Nah, kemudian untuk materi berikutnya yaitu tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, rantai makanan kalian kan sudah tahu ya. Bapak pernah membahas rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan itu adalah peristiwa perpindahan energi atau makanan dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain dalam suatu urutan tertentu. Nih, di sini contohnya nih. Ya. Jadi energi dari padi ya, jadi padi ini memiliki energi. Dia akan berpindah energinya manakala dimakan oleh belalang. Ya. Jadi si belalang akan memiliki energi dari mana? Dari padi ini. Kemudian belalang akan dimakan oleh katak. Katak pun akan
Memiliki energi dari mana? Dari belalang. Kemudian katak dimakan ular. Ular pun memiliki energi. Nah, akhirnya lama-kelamaan ular pun akan mati. Ya, ketika dia mati, maka ular ini akan membusuk. Ya, membusuk dan akan diuraikan oleh pengurai. Kemarin sudah Bapak jelaskan contoh pengurai itu apa? Jamur dan bakteri. Kemudian diserap oleh tanah tempat tanaman tumbuh. Nanti si bakteri ini akan diserap oleh tempat tanaman yang tumbuh. Ini yang disebut dengan rantai makanan. Jadi rantai makanan itu urutannya mudah ya. Jadi cuman satu tingkatan saja. Ya, satu tingkatan dari padi ke belalang, belalang ke katak, katak ke ular, ular akhirnya ke pengurai jamur atau bakteri. Nah, sementara ada yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Mana contohnya? Nih, jaring-jaring makanan. Kalau jaring-jaring makanan itu, jadi yang memakannya itu banyak. Berbeda dengan rantai makanan. Kalau rantai makanan mah hanya satu jenis makanan saja. Ya, yang memakannya itu. Nah, sementara jaring-jaring makanan itu dia lebih kompleks, lebih banyak. Karena apa? Karena satu makhluk hidup dapat makan lebih dari satu jenis makanan. Ya, dan satu makhluk hidup dapat dimakan oleh lebih dari satu makhluk hidup lainnya. Ya, jadi satu makhluk hidup ini bisa dimakan oleh beberapa jenis makhluk hidup lainnya. Ya, contohnya di sini nih bisa dilihat. Nih, ini ada padi. Siapa saja yang memakan padi? Yang memakan padi itu ada 3 nih. Bisa ulat, bisa belalang, bisa tikus. Ya, kalau di rantai makanan kan padi cuma satu dimakan oleh belalang. Sementara kalau di jaring-jaring makanan, si padi ini bisa dimakan oleh ulat, bisa dimakan oleh belalang, bisa dimakan oleh tikus. Nah, kemudian si ulat ini, lihat. Ya, si ulat ini bisa dimakan oleh siapa? Si ulat ini bisa dimakan oleh ayam, bisa juga dimakan oleh katak. Ya, sama belalang juga. Belalang bisa dimakan oleh ayam, dimakan juga oleh katak. Tikus juga begitu. Tikus dimakan oleh siapa? Tikus dimakan ular, kemudian bisa juga tikus dimakan elang. Ya. Kemudian katak nih, lihat nih. Katak. Katak dimakan oleh siapa saja. Bisa dimakan oleh elang, bisa dimakan juga oleh ular. Ayam. Ayam juga bisa dimakan oleh elang, bisa dimakan oleh ular. Ya. Inilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Artinya dari satu jenis ya makanan atau satu jenis makhluk hidup itu dapat dimakan oleh lebih dari satu makhluk hidup. Kalian paham ya perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jadi hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan ini sangat terkait sekali ya.
Kemudian berikutnya ini adalah pembahasan tentang pembelajaran kedua, perubahan dalam jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu sebagaimana sudah dibahas tadi bisa berubah. Ya, kenapa berubahnya nih? Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem ini tidak akan terputus selama apa? Selama bagian dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Lalu apa yang menyebabkan jaring-jaring makanan terputus? Nah, jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada karena berbagai faktor, ya, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Contoh, jaring-jaring makanan di sawah kemarin atau tadi sudah kan ya, jika tidak ada padi, maka bagaimana? Tikus akan kelaparan. Kemudian ular sawah pun demikian. Sehingga burung elang kesulitan mendapat makanan. Peran dan fungsi rantai makanan dalam ekosistem itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain. Misalnya anak ayam yang dipelihara manusia. Ya, ini justru merugikan. Berubah ya si jaring-jaring makanannya itu yang asalnya tadi si ular ini mau makan tikus berubah jadi memakan ayam. Kenapa? Karena padinya tidak ada. Ya, otomatis kalau padi tidak ada, si tikus pun akan berkurang. Ya, kalau tikus berkurang, maka ular yang tadinya memakan tikus, karena tikusnya tidak ada, akhirnya memakan anak ayam. Ya. Kemudian, jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan akan terganggu juga. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam fungsi ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar akan mengganggu jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global. Ini juga memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Jadi, pencemaran lingkungan, pemanasan global, ini juga akan berdampak pada perubahan jaring-jaring makanan. Kenapa? Karena ketika lingkungan tercemar, bisa dibayangkan ya, kalau sungai tercemar, di mana sungainya itu kan ada ikan, kemudian karena sungainya tercemar, banyak sampah, akhirnya ikan-ikannya tidak hidup, mati. Kalau ikannya tidak hidup, mati, maka yang lainnya pun tidak akan bisa makan. Atau karena pemanasan global, suhu naik, gas-gas di sini akan meningkat, karbon dioksida dan gas lain juga akan mengakibatkan pencemaran lingkungan juga, ya. Artinya, hati-hati juga. Inilah yang menyebabkan perubahan dalam jaring-jaring makanan. Bisa perubahan secara
faktor manusia, artinya manusia yang memburu hewan-hewan tertentu, atau juga bisa perubahan karena faktor lain, diantaranya faktor manusia juga, artinya yang menyebabkan pencemaran lingkungan ataupun pemanasan global. Ya, inilah yang akan berdampak besar terhadap perubahan jaring-jaring makanan. Nah, anak-anak, untuk tugasnya, silahkan kalian baca dan pahami kembali materi tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan pada buku paket halaman 131 sampai 132. Kalian pahami, kalian baca. Nah, kemudian setelah kalian paham, buatlah pertanyaan dari setiap paragraf. Ya. Nih, Bapak contohkan. Ya. Di halaman 132 ada. Bapak contohkan ya. Paragraf pertama saya, Bapak pengennya paragraf pertama. Pertanyaannya dari paragraf pertama ini, setelah Bapak baca, apa yang akan terjadi jika jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah meningkat? Jadi, pertanyaannya, apa yang terjadi jika tanaman padi pada ekosistem sawah meningkat? Jawabannya, ketika tanaman padi pada ekosistem sawah meningkat, maka jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi pun akan meningkat juga. Ya, itu pertanyaan atau jawaban pada paragraf ke-1. Silakan kalian pilih ya, mau paragraf berapa yang kalian pahami, yang kalian kira-kira gampangnya membuat pertanyaan dan jawaban paragraf yang mana, silahkan. Mau paragraf 2, paragraf 3, 4, 5, atau paragraf 6, paragraf 7, 8, dan sebagainya. Bebas ya. Jadi tidak berurutan juga, tidak apa-apa. Mau paragraf 3 dulu boleh. Mau paragraf 4 dulu boleh. Mau paragraf 6 Pak boleh. Ya. Artinya silakan saja kalian bikin pertanyaannya sesuai dengan paragraf yang kalian inginkan. Nah, pada halaman 131 sampai 132 itu kan kalau dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 paragrafnya kalau dihitung. Dari 131 sampai 132 itu ada 8 paragraf. Kalian cukup mengisi, pilih ya 4 paragraf saja. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita selesai. Kita teruskan Senin depan. Mudah-mudahan kalian sehat. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.